Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Wow, udah masuk di Indonesia nih guys. Ini bener-bener nantangin banget ya si Oppo dengan Samsung. Kalau kemarin Flip N3, sekarang N3 yang foldable, yang foldnya gila ini. Dalam packaging aja udah hampir sama nih ya. Kita akan lihat di dalamnya seperti apa, kita unboxing. Kelengkapan di dalamnya apa. Kalau Samsung udah pasti kotaknya kecil, hanya handphone, kabel, dan buku. Kalau Fold 3 kita dapatkan apa? Yuk langsung kita unboxing. Ini varian 16GB 512 cuy. Oke, kita akan lihat di dalamnya. Selalu yang saya suka dari packagingnya Oppo itu adalah kesan mewahnya. Jadi tuh kayak engsel gimana ya, dia langsung menonjolkan bagian sisi ini dan kesan langsung otomatis kelihatan mewah. Handphonenya udah kelihatan, di sini ada sebuah coakan. Nah ini loh, ini yang dimana Samsung kita nggak mendapatkan coy sebesar ini. Ntar aduh buset ini ya, ini dapat adapter charger 67 watt. Dan di dalam kemasan ini seperti biasa kalau tebel gini sih, nah kan dapat case-nya. Ini yang dimana kalau rivalnya beli sendiri cuy. Nah kita lihat dulu. Mantep ya. Wow. Dan di dalam kotak ini tentunya ada kitab-kitabnya dan ini dapat kabelnya. Ini dia untuk handphonenya. Kelihatan dari belakang ya, kelihatan. Oke, kita kletek dulu. Wih, kelihatan langsung. Wih. Oke, kita coba nyalain dulu. Oke, sambil menunggu. Set. Wow, yang langsung first impression adalah dari tipisnya dia. Dibandingkan rivalnya, dia serasa lebih tipis, lebih ringan juga. Kemudian bagian ini gapnya ini kalian bisa lihat sendiri deh. Ini press banget dibandingkan generasi yang si rivalnya sebelumnya masih ada gap, meskipun yang sekarang udah lebih rapat. Hinge-nya di sini juga yang menonjol adalah ini memang desain kamera. Kalau di Indonesia info ya, kalau di Indonesia hanya ada varian ini 16/512 ya. Kemudian warna hanya ada pilihan hitam seperti ini. Kalau mau mewah warna gold. Kalian bisa lihat sendiri warna gold saya tampilkan juga. Set. Super Vogue 67 watt. Pengecasan cukup cepat, ultra fast charging guys. Oke, kita bahas dari daya tariknya terlebih dahulu. Daya tarik dari Oppo Fold ya. Untuk Fold ini kalau kita ngomong dari price, memang sedikit pricey dibandingkan rivalnya. Tapi kita harus ingat apa yang didapatkan. Misalkan dari case-nya tadi kita dapat case, dapat charger 67 watt. Selanjutnya dari desainnya, ini udah punya desain yang berbeda banget dibandingkan rivalnya. Nih, ciri khas lain dari sini. Apalagi kalian kalau ngambil yang varian goldnya, mewah banget ya. Di sini kita lihat ada boba, tapi ada circle yang cukup mempesona. Kalau yang hitam ini kalian dapat varian yang semi kulit ya. Desainnya kalian coba lihat nih. Tuh, motifnya enak banget di sini. Kemudian flashnya di sini. Oke. Daya tarik selanjutnya, dia tipisnya ini. Entengnya itu dapat. Daya tarik selanjutnya lagi, dimensi layar 6,3 inch. Dia lebih lebar dibandingkan si Fold 5. Kalau Fold 5 tuh cenderung lebih tipis, mungkin segini. Itu serasa kita megang remote benernya. Dan kalau kita mau ngetik tuh juga ini serasa handphone pada umumnya, sehingga bukan handphone yang tipis banget. Nah pada saat dibuka jret, ini juga kita mendapatkan layar display yang cerah banget, yang menurut saya juga keren ya. Oke, daya tariknya itu. Dan selanjutnya dari eksternalnya lagi adalah seperti di Flipnya, kita ada dedicated buttonnya. Ini kita bisa switch teman-teman ya. Ini keren banget sih kalau kita mau mengaktifkan, kita lagi meeting atau lagi apa, kita nggak perlu swipe lagi gitu. Kita tinggal aktifkan di sini aja, sini. Nah, vibrate, silent,
kita swipe lagi ring di sini. Ya, kalau Intobel Power sama fingerprint sama sih, masih menggunakan dedicated button yang di samping, bukan under display. Speakernya, wow, quad speaker. Speakernya 4 coy. Kayak gimana suaranya nih? Kayak mana ini? Kita cobain yuk. Untuk audio di Volt ya, yang N3 ini udah support Dolby Atmos coy. Sekarang kita mau cobain kualitas audionya, karena secara physically dia punya total 4 ya. Satu, dua, ini di bawah 2. Total 4. Jadi kalau kita mau dengerin musik, ini sambil layar dibuka, otomatis suaranya lebih terasa enak harusnya. Kita cobain yuk, sambil ke layarnya kita buka. Oke, dari audio tadi kalian udah dengerin ya, kualitas audio dari 4 speakernya oke banget, bassnya masih bisa terasa. Nggak tahu dari mikrofon yang saya pergunakan ini teman-teman bisa kedengaran nggak ya? Loudness-nya paling gede aja nggak cempreng di sini. Ini udah paling mentok guys. Untuk kualitas layarnya guys seperti ini. Tuh, ini mah bagus banget sih. Kita lihat dari sini aja udah puas ya. Nggak perlu yang lebih kecil, tapi kalau pengen lebih maksimal enaknya nontonnya tinggal buka seperti ini. Detail gambarnya, kualitasnya, jernihnya, saturasi vividnya dia dapat. Tuh, hijaunya, hitam, bagiannya area hitam juga bagus. Oh, ini bisa. Lah, lego coy. Mantap ya nonton kayak gini ya. Full kotak. Detailnya masih tajam loh. Amazing. Mantap ya untuk layarnya. Kecerahan layar kita udah maksimalkan, dan daya tarik di Oppo ini kalau flip dan foldnya ini adalah dari desain layarnya, crease-nya atau bagian lekukannya itu tidak terlalu nampak lah ya. Jadi lebih enak gitu. Kalau misalkan kita raba tuh jadi lebih kerasa datar aja dibandingkan rivalnya guys. Oke, dari kelebihan yang saya sebutkan tadi ada lagi guys, seperti ini ya. Kita minimize dulu. Ini loh guys, ada di bagian sini. Jadi ada menu yang mana ini juga seperti pada PC ya. Kita bisa menambahkan di sini. Kita menampilkan seperti ini. Ini kayak tablet sih benernya kemarin tuh ya tampilannya. Terus ada sidebar juga di sini benernya. Nah, sama seperti ini. Nah, multitasking yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita mau sambil nonton, kita juga mau melakukan misalkan buka browser, kita tahan di sini, set seperti ini ya, kita balik dulu seperti ini ya, jangan-jangan berubah nih, lihat. Nah, kita mau multitasking set gini ke bawah, set ini jadi atas bawah. Kita mau tambahin set. Nah, kemudian di sini nih kalian bisa lihat nih ada beberapa titik, kalian harus arahkan dulu guys, set sampai. Nah, ini muncul di sini titiknya udah pas semua, kita lepas. Nah, maka multitaskingnya seperti ini. Nah, kalau kita pilih ini dia menjadi lebar. Kalau seperti ini jadi lebar. Kalau kita buka 4 bisa nggak? Oke, sidebarnya kita munculkan. Kemudian kita mau menambahkan contoh misalkan mana tadi kalkulator ya. Nih. Jadi kita bisa buka 4 aplikasi. Ya sama sih dengan rivalnya. Smooth banget. Misalkan kita mau ngitung-ngitung di sini, terus bikin catatan di sini. Asiknya bisa set pindah seperti ini. Kita geser-geser seperti ini juga bisa. Flipnya pun kalau kita lipat ya, itu mungkin dulu Oppo tuh sering waktu flip N2 muncul sering dikatakan bahwa ini letoy. Kalau kayak gini udah enggak, hinge-nya udah enak. Oke. Dari sisi multitasking juga sama-sama enak, apalagi didukung dengan RAM hingga 16 GB. Dari memori tadi guys, ini dari spesifikasi kalian bisa lihat. 16 kalau dirasa masih kurang, kalian bisa menambahkan 12 GB supaya tambah ngebut. Ini ya, informasi baterai kalian bisa lihat ya, 4800 sekian, dan informasi kamera yang dipergunakan. Kamera depannya 20 mega plus 23. Karena front kamera ada 2 di bagian sini dan di bagian pada saat kita lipat. Oke. Kamera belakang 48, 48, 64.
So nanti kita cobain untuk kualitas kameranya gimana. Prosesornya udah jangan diraguin lagi, dia udah menggunakan terbaru Snapdragon 8 Gen 2 guys. Mantap ya. Dari prosesor oke, RAM-nya oke. Kualitas audio kalian udah dengerin, kualitas layar udah lihat. Kita akan cobain tes kamera depan untuk selfie yang di sini, selfie yang di sini juga. Tapi kalau kalian kurang puas selfie dengan yang di sini, kalian bisa selfie dengan kamera belakang seperti ini. Seperti di Fold 5. Oke, kita cobain kameranya seperti apa hasilnya. Dan berikut hasil foto selfie-nya, cukup dengan satu tangan bisa bos. Bokehnya bagus. Pada saat HDR juga mantap, langsung bisa kelihatan background dengan detail. Bokehnya pun di sini masih oke dengan kondisi low light-nya. Wes pokoknya mantul. Kalau untuk urusan bokeh, Oppo mas bisa dibilang juaranya. Kalau mau selfie dengan kamera belakang, kita pencet yang ini. Nah, ada muncul cover screen on, maka kita tinggal balik. Ini kita menggunakan kamera belakangnya. Dan ini dia untuk hasil kamera selfie untuk yang bagian dalam ya. Pada saat lipatannya dibuka tuh seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat dari yang normal, bokeh, super bokehnya. Dan kalau kita menggunakan kamera bagian dalam, kayaknya wajib tangan dua deh. Akhirnya seperti ini hasilnya. Dan menurut saya pribadi untuk kamera selfie bagian dalam ini lebih bagus punyanya Oppo ketimbang kamera selfie dalam untuk di Samsung Fold ya. Opini saya ya pribadi loh ya, kalian boleh cek di video sebelumnya untuk Samsung. Kemudian untuk kamera belakangnya kalian bisa lihat sendiri ini wide angle sampai zoom 0,6 wide angle-nya, sampai ini yang bisa dibilang untuk bisa sampai 6 kali zoom ya. Menurut saya sih hasilnya juga lumayan, cuman pada saat objek yang saya taruh di sini itu agak gelap hasil dari fokusnya ya. Tapi bagaimana kalau kita ganti objeknya itu dengan diri saya sendiri? Wide angle-nya seperti ini bisa dinilai sendiri menurut kalian bagaimana. Kemudian ini satu kali normal zoom seperti ini ya, normal bukan zoom ya, normal. Kemudian ini yang 3 kali zoom. Kemudian kita lanjut dengan yang sampai 6 kali zoom tuh bagaimana. Itu kalian lihat bisa ya 70 mili, dan ini yang paling ngezoomnya ya 145 mili seperti ini. Sekarang kita coba lihat di bagian kondisi low light ya. Kondisi low light ini kita cobain untuk foto bokeh-bokehnya. Cukup oke. Tuning dari saturasinya, kemudian bokehnya, kemudian vividnya menurut saya sih oke banget ya. Tuningnya masih natural, bagus. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah. Oke, berikut ini untuk resolusi yang besar guys. High resolution ya, 64 mega. Kalian bisa lihat di sini ISO-nya berapa. Kemudian shutter speed-nya yang kita pergunakan bisa 1/50, bukaan f1.7 dengan resolusinya 8000 kali 6000 sekian. Besarnya 12,4 megapiksel. Oke. Kita sekarang mau cobain zoom. Tadi itu saya fokuskan di tulisan meteornya. Nih. Tuh, garis-garis di print-printan tulisan meteor aja kasih kelihatan coy. Silahkan dinilai deh, menurut kalian gimana? Oke, selanjutnya ini ada foto yang di sini. Ini juga sama, fotonya juga saya pakai megapiksel besar, cuman ISO-nya jadi 800 dan ada perubahan resolusi. Padahal nggak saya ubah apa-apa ya. Jadi 9000 kali 6000 sekian. Oke, sekarang kita coba zoom untuk kata-kata tulisannya di sini bagaimana? Oke, masih kelihatan jelas coy. Nah, ya dari lampunya juga wow, oke sih. Menurut kalian gimana nih? Silakan dinilai dan sampaikan komentar kalian terkait megapiksel besar high resolution di Oppo Find N3 Fold. Oke, berikut ini video selfie dari si Oppo Find N3 Fold, dan ini saya langsung bisa bikin bokeh seperti ini. Sekeliling saya jadi bokeh seperti ini, jadi bagus banget sih. Ya cuman hari ini habis beraktivitas jadinya langsung kelihatan detail banget guys. Menurut kalian gimana? Silahkan komentar. Sebelum ke kamera dalam sambil jalan, saya mau perlihatkan buat teman-teman kalau ini menggunakan kamera depan dan kestabilannya saya aktifkan. Saya sambil jalan cepat tuh ya, kelihatan pergerakannya saya sambil jalan cepat lagi tuh. Jadi tubuh saya yang kelihatan lebih goyang-goyang, bouncing kayak gitu. Hasilnya kayak gimana? Silahkan komentar. Dan ini sambil layarnya saya buka ya. Dan ini langsung saya aktifkan 4K. Sama-sama bisa 4K pada saat layar dibuka seperti.
Namun sayangnya video di tengah-tengah pada saat perekaman, kita baru tahu hasilnya ada nge-freeze guys. Hasilnya berhenti seperti ini, tidak ada suara dan gambar tidak bergerak. Nah, kalau kita merekam dengan kamera belakang seperti ini ada HDR-nya dan ini Full HD. Full HD 30 fps dan ada pilihan yang 60 fps Full HD. FHD tapi 60 fps. Tuh, kelihatan ya pergerakannya ya. Tapi kalau kita 60 fps, HDR-nya off ya, auto HDR hilang dan ini hasilnya untuk 60 fps. Handheld tanpa saya pegangin, kurang lebih kualitasnya seperti ini. Nih, sambil jalan cepet, kualitasnya seperti ini. Gimana menurut kalian, hasilnya bagus nggak nih untuk dari Full HD-nya? Berikut ini video Full HD 60 fps ultra wide, jadi wide angle sambil jalan. Kestabilannya saya aktifkan, jadi ultra stabil. Ini lokasi ada di Meteor Cell. Kalau teman-teman mau PO untuk N3 Volt ini, kalian bisa datang di Meteor Cell ini teman-teman ya. Tuh, set. Ini yang ultra steady. Hasilnya bagus kan? Dan berikut video 4K. Wah, akhirnya ada video 4K 60 fps-nya. Ini langsung 60 fps. Set. Lagi-lagi kejadian terulang ya, video nge-freeze pada saat video 4K dan ini yang 60 fps. Bener udah bagus tapi nggak tahu kenapa bisa sampai seperti ini. Ini sih memang game changing. Kalau dulu memang dikuasai dengan si Fold dari Samsung, dengan kehadiran si Oppo ini memang bikin ulah benernya. Cuman minus, kalau menurut saya minusnya cuman satu, tidak disertakan atau belum adanya pensilnya. Nah, seandainya Oppo menghadirkan juga varian ada versi pensilnya atau menyediakan pensil khusus Fold ini, asli ini keren banget meskipun harga lebih mahal. Ya, dibilang harga lebih mahal ini unda-undi ya, dengan berbagai spekulasi teman-teman kalau mau beli. Bisa dibilang selisihnya tuh bisa 3 juta karena ini dibanderol 29.999. 30 juta. Yang kita dapatkan adalah dari entengnya, bezelnya ini juga lebih oke, lebarnya juga oke, di genggamannya juga oke. Kita teleponan itu enak banget, feel di tangan lo ya, itu enak banget. Desainnya yang udah futuristik keren banget. Kemudian RAM-nya 16 GB plus 12, kameranya juga gede, resolusinya juga nggak main-main. Kamera juga bisa 4K 60 fps meskipun belum ada fitur 8K. Dia udah menggunakan prosesor yang terbaru ngebut 8 Gen 2. Ya, overall is good, suaranya juga oke, kualitas layar oke. Menurut saya sih ini worth it dipertimbangkan kalau teman-teman Samsung lebih tipis, lebih kecil, ya bagian layarnya lebih kecil, ini lebar banget, jadi kalian nggak harus melulu buka-buka di bagian layar dalam, tapi ini udah oke. Menurut kalian gimana untuk hasil kameranya? Boleh di komentar di bawah. Oke, saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Silahkan kalau yang berminat PO, ini sistemnya PO udah hadir di Indonesia. Kalau kalian di Kota Malang, silahkan hadir di Meteor Cell Malang. So, ini dia Oppo Find N3 Fold guys.